Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa, aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan ia menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Sebab, apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan, orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu, aku membenci hidup. Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah untuk itu.
Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hati tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena kepada orang yang dikenalnya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbul sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang kenal Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apa sih yang sebenarnya penulis lagi mau mencoba sampaikan kepada kita? Dalam pasal yang kedua ini sebenarnya ada 3 hal yang lagi diungkit oleh penulis. Yang pertama adalah tentang kekayaan dan kesenangan, yang kedua adalah tentang hikmat, yang ketiga adalah tentang jerih payah, kerja keras. Nah, kita pelan-pelan ya. Kalau bicara tentang kekayaan dan kesenangan, kita perhatikan Salomo ini mencoba untuk menyenangkan dirinya dengan apa yang dia inginkan, ya kan? Ada kata yang menarik yang selalu diulang-ulang oleh penulis adalah kata bagiku. Jadi Salomo melakukan pekerjaan-pekerjaan, mendirikan rumah, kebun, menggali kolam, membeli budak, mengumpulkan perak dan emas. Tujuan semuanya adalah bagi dia, gitu ya. Aku membeli bagiku, aku mencari bagiku, aku mengusahakan bagiku untuk diri dia sendiri. Bahkan dia mengklaim bahwa dengan banyaknya harta dan kesukaan yang dia terima, dia itu menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem. Kalau kita lihat dalam suatu bangsa kan kadang belum tentu ya, raja atau pemimpin bangsa tersebut adalah orang yang paling kaya, kan belum tentu, ya kan. Tapi di sini Salomo klaim bahwa dialah orang yang punya harta yang banyak, yang sampai membuat dia bisa klaim bahwa dialah yang paling besar di antara Yerusalem, bahkan lebih dari orang-orang yang sebelum dia ada memimpin Yerusalem. Tetapi dari usaha untuk menyenangkan hatinya itu, dikatakan hikmatnya tetap tinggal dalam diri Salomo. Menariknya adalah kesukaan atau kesenangan yang Salomo miliki, yang Salomo usahakan, yang Salomo terima, adalah kesenangan dengan standar raja-raja. Kan dia raja gitu ya, dia raja-raja. Iya, jadi itu adalah kesenangan dengan derajat yang paling tinggi, dengan derajat yang paling baik gitu ya, yang seorang bisa terima. Yang kedua adalah bicara tentang hidup dengan hikmat. Hidup dengan hikmat. Apa maksudnya hidup dengan hikmat? Jadi seseorang yang akhirnya memberikan dirinya untuk dipimpin oleh hikmat yang dia miliki. Dan ada suatu pengamatan dari penulis bahwa ya berhikmat itu memang lebih bagus daripada kebodohan. Ini seperti digambarkan atau diilustrasikan dengan sebuah hal yang kontras, terang melebihi kegelapan. Sama tuh kayak hikmat melebihi kebodohan. Tapi kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat nasib yang menimpa manusia, mau itu orang berhikmat atau orang bodoh, sama aja akan akan mendapatkan nasib yang sama. Nasib yang sama, emang nasib apa? Maksudnya gini, pada akhirnya seseorang yang berhikmat dan seseorang yang bodoh itu akan mati juga. Dan kenang-kenangan yang mereka miliki itu tidak akan bisa bertahan dalam waktu yang kekal.
karena nanti akan terlupakan juga gitu. Karena kan banyak orang yang berhikmat mengharapkan bahwa ilmu atau kebijaksanaan yang mereka miliki, pengertian yang mereka miliki, mereka bisa bagikan itu ke orang lain. Mereka bisa bagikan itu kepada anak cucunya. Bagus nggak? Bagus banget, niatnya bagus banget untuk akhirnya banyak orang bisa hidup dengan hikmat. Tetapi pada akhirnya hikmat itu bisa hilang, bisa dilupakan. Itu sebabnya Salomo bilang, "Ya, menyusahkan ya, menyusahkan ya, karena segala sesuatu ini adalah kesia-siaan." Iya. Nah, bagaimana dengan tadi kesenangan? Apakah Salomo mengatakan hal yang sama? Ya, jadi kalau bicara kesenangan, aku coba kembali sebentar ke segmen yang pertama dari Pengkhotbah pasal yang kedua. Salomo cuma mengatakan bahwa, ya Salomo bersukacita karena segala jerih payahnya. Jadi sukacitanya seseorang itu adalah buah dari jerih payahnya. Sukacitanya itu loh. Jadi balik lagi, ini seperti menekankan bahwa ya kalau seseorang punya banyak harta, banyak memiliki benda-benda, banyak memiliki, kekayaan dalam bentuk apa, mungkin budak kah, atau tanah kah, atau emas dan perak. Tapi kalau tidak punya sukacita yang membuat dia mensyukuri bahwa, "Oh, ini adalah hasil jerih payahnya," ya sia-sia juga ya. Selanjutnya yang segmen yang ketiga adalah tentang kerja keras, jerih payah gitu ya. Nah, apa sih yang sebenarnya penulis lagi mau sampaikan kepada kita bahwa gini, ada orang yang pekerja keras, bagus nggak? Wah bagus, karena tidak semua orang punya ketekunan dalam mengerjakan pekerjaannya, ya kan? Dan kalau diperhatikan, ada sebuah keputusasaan yang penulis lihat. Kenapa? Karena pada akhirnya jerih payah seseorang itu ya harus ditinggalkan, harus diberikan kepada orang-orang yang tidak berlelah untuk itu. Maksudnya gini, ada seorang yang udah mulai dari nol, bekerja keras seumur hidupnya, memberikan usaha yang terbaik siang dan malam, dengan hikmatnya, dengan pengetahuannya, dengan skill yang dia miliki. Tapi suatu saat dia sadar akan keterbatasan usianya, ya kan? Keterbatasan kekuatannya, nggak lagi kayak dulu. Dan dia harus rela untuk membagikan hasil kerja kerasnya selama puluhan tahun ini kepada orang-orang yang tidak bekerja keras seperti dia. Jadi kalau ada orang yang selama hidupnya bekerja keras gitu ya, bahkan hatinya nggak pernah tentram, susah hatinya gitu ya, hidupnya kayak penuh kesedihan banget, malam hari juga nggak bisa tidur, kan kasihan banget gitu. Apalagi ketika pada akhirnya dia harus bagikan itu kepada orang lain. Jadi sia-sia banget ya, sia-sia banget. Jadi ini adalah hasil dari pengamatan penulis, ya, yang dia lihat di bawah matahari. Selanjutnya adalah, ada nggak sih kebenaran tentang Allah yang kita temukan dari perikop ini? Ada. Ayat yang ke-24 mengatakan, "Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dari tangan Allah." Oke, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dari Allah. Ya, karena tadi kita lihat dari kesenangan, ya kan, itu adalah ya sia-sia. Terus dari hidup dengan berhikmat juga akhirnya sia-sia, terlupakan gitu kan hikmat dan pengetahuannya.
Ketika manusia bekerja untuk berfokus kepada ingin mendapatkan hasil yang sesuai dengan kerja keras ya, tapi sia-sia juga karena akan diberikan kepada orang lain, ya sia-sia juga. Jadi kalau kita berfokus kepada 3 hal itu, penulis udah kasih tahu ke kita, itu sia-sia. Itu sebabnya ada sebuah kalimat yang sederhana banget, "Nggak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dari tangan Allah." Tahu nggak sih bahwa kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa bersukacita di tengah keterbatasan dunia ini, itu semua tuh asalnya dari tangan Allah dan kita patut untuk bersyukur karena itu semua diberikan Allah kepada kita, ya. Jadi aku percaya bahwa pemeliharaan Allah tuh ada dan pemeliharaan Allah tuh nggak cuma untuk makan minum aja, tapi Dia kasih kesenangan dalam batin kita, kasih sukacita dalam hati kita. Jadi kalau kita mungkin udah kehilangan sukacita kita, mungkin kita salah melihat fokus, salah menempatkan fokus kita, salah untuk menempatkan harapan kita. Selanjutnya, ayat yang ke-26 dikatakan Tuhan mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan kepada orang yang dikenannya. Tetapi orang berdosa hanya menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Jadi ternyata hikmat, pengetahuan, dan kesukaan itu dikaruniakan kepada orang yang dikenannya. Oh, jadi orang-orang yang punya hikmat dan pengetahuan, orang-orang yang punya kesukaan dalam hatinya itu adalah orang-orang yang dikenal Allah ya? Iya. Tapi bedanya dengan orang berdosa, hanya bisa menghimpun, hanya bisa menimbun. Di sini nggak dituliskan bahwa ia akan menikmati, tapi hanya ditulis menghimpun dan menimbun. Tapi kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenal Allah. Ya, menarik ya, menarik ya. Terus pertanyaannya adalah, ya siapa itu orang yang dikenal Allah? Apakah kita tahu? Siapa itu orang berdosa? Apakah kita tahu? Ada nggak kebenaran tentang manusia yang kita bisa temukan? Ada. Ayat yang ke-14, mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Jadi di sini bukannya berarti orang berhikmat itu matanya ada 3 ya, bukan. Tapi ini sebenarnya sebuah ilustrasi bahwa ya orang berhikmat tuh berjalan dengan hikmat yang ada di kepalanya. Tapi kalau misalnya orang bodoh udah tahu gelap, masih aja dijalanin gitu. Masih aja maksain untuk berjalan padahal keadaannya sekelilingnya tuh gelap. Tetapi kalau kita mau perhatikan antara orang berhikmat dengan orang bodoh, pada akhirnya tuh ada nasib yang sama yang menimpa mereka semua. Pertanyaannya adalah, nasib apa sih yang dimaksudkan oleh penulis? Kan gitu ya. Ayat yang ke-16 dikatakan, "Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat, orang-orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh." Jadi maksudnya nasib di sini adalah kalau bicara tentang kenang-kenangan, tentang sebuah, apa ya, warisan ya, yang kita harapkan bisalah kita berikan sebagai orang yang berhikmat gitu ya. Kita mengharapkan ada warisan yang kita bisa berikan bagi anak cucu kita, bagi generasi mendatang. Tapi kita perlu tahu bahwa warisan yang kita miliki atau bahkan diri kita sendiri itu juga akan mati, akan hilang. Ayat yang ke-21, jerih payah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, tetapi harus meninggalkan kepada orang yang tidak berlelah untuk itu. Jadi ketika orang bekerja keras dengan hikmatnya, dengan segala pengetahuannya, dengan segala skill yang dia miliki, dia nggak bisa pegang itu selamanya. Dia harus berikan itu kepada orang lain. Kalau enggak, ya tidak akan ada kelanjutannya gitu ya, nggak ada lagi yang mengembangkannya. Bisa hilang, bisa. Tapi harus merelakan, memberikan jerih payahnya kepada orang lain juga sedih juga ya.
Iyalah, sedih juga. Sampai dibilang ayat yang 23, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan malam harinya hati tidak tentram. Jadi bayangin kalau malam hari itu kan adalah sebuah kesempatan untuk manusia bisa menikmati setiap berkatnya Tuhan. Tetapi di sini dijelaskan bahwa ya ada aja manusia yang tidak bisa menikmati berkatnya Tuhan, tidak bisa menikmati istirahatnya di malam hari. Yang padahal istirahat kita di malam hari itu penting banget untuk kita bisa kuat di besok harinya, iya kan? Itu yang kita bisa lihat kebenaran tentang Allah dan manusia. Dan dalam perikop ini aku nggak menemukan adanya kebenaran tentang larangan Allah ataupun perintah Allah. Nah, kalimat yang membuat aku jadi penasaran adalah di ayat yang ke-25. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia. Di luar Allah emang ada kenikmatan. Di luar Allah emang ada berkat. Tapi kan kalau kita lihat ada orang-orang yang nggak mengenal Allah, bahkan ada orang-orang yang tidak mengakui Allah, mereka masih bisa makan kok, mereka masih bisa hidup. Apakah itu berarti mereka itu di luar Tuhan, di luar Allah? Hmm, kalau memang kita tidak menemukan jawabannya dalam perikop ini nggak apa-apa. Mungkin nanti kita temukan jawabannya dalam perikop lain. Atau mungkin kita temukan nanti di kitab yang lain. Selanjutnya kita mau lihat di ayat yang ketiga. Jadi aku mau coba mendalami ayat yang ketiga. Kenapa? Karena ini agak menarik. Kan dibilang seperti ini, aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Yang menurut aku menarik adalah penulis ini mencoba menyelidiki, dirinya dengan kesenangannya, tapi tetap punya hikmat, tetap punya kebebalan, sampai mengetahui apa yang baik bagi anak manusia. Emang apa yang baik? Kata baik ini kan seperti maknanya terlalu luas ya, maksudnya baik itu apa? Nah, kalau aku lihat versi net, itu dibilang what is profitable. Jadi penulis tuh mengharapkan bahwa dia menemukan apa yang menguntungkan bagi manusia untuk melakukannya di bumi di waktu mereka yang pendek. Kalau versi dari Good News Translation adalah I thought that this might be the best way people can spend their short lives on earth. Jadi dari Good News Translation, penulis tuh ingin mencari tahu bahwa iya cara yang terbaik. Bagaimana sih manusia itu hidup dengan cara yang terbaik di waktu mereka yang pendek ini, ya. Jadi ternyata ketika seseorang punya hikmat, ya, dia selalu ingin bisa menolong orang lain, gitu ya. Ini aku juga baru temukan. Ketika seseorang itu ingin mencari tahu tentang hikmat, ingin mendapatkan hikmat, dia pengen dengan hikmatnya dia bisa bantu orang lain, ya. Nah, hikmat ini sebenarnya apa sih kalau aku lihat dalam, bahasa Inggris kan artinya cuma wisdom gitu ya, tapi kalau dari bahasa Ibraninya adalah hokmah. Semoga aku tidak salah menyebutkan ya. Tulisannya cokmah, tapi bacanya hokmah. Nah, hikmat ini kan kalau muncul dalam Alkitab itu maknanya luas ya, kita kadang-kadang bingung ini maksudnya apa. Nah, ini ada beberapa pengertian. Yang pertama, hikmat ini bisa juga bicara tentang skill di dalam perang. Yang kedua, hikmat ini bisa juga maksudnya adalah hikmat dalam tulis-menulis, surat-menyurat, dalam administrasi. Yang ketiga, hikmat juga bisa disebutkan dengan kebijaksanaan. Yang keempat, hikmat ini bisa juga artinya adalah hikmat dalam urusan keagamaan.
Yang terakhir, hikmat bisa juga diartikan sebagai sebuah etika dan keagamaan seseorang. Itu adalah arti dari kata hikmat. Lalu ada nggak sih pertanyaan yang aku ingin tanyakan dari beberapa ayat di dalam perikop ini? Ada. Sebenarnya aku menariknya gini, aku melihat di ayat yang ketiga dan 9. Karena penulis menuliskan bahwa dia dapat bersenang-senang sambil pegang hikmat dan sambil pegang kebebalan. Maksudnya gimana? Karena kan kalau orang bersenang-senang, biasanya kan udah tuh kelewat batas, udah nggak pakai hikmatnya lagi ya kan. Udah jadi bebal aja udah keterusan. Tapi di sini penulis bilang dia dapat bersenang-senang sambil pegang hikmat dan kebebalan. Maksudnya gimana? Yang kedua adalah, jadi sebenarnya apa sih yang baik bagi anak-anak manusia? Yang penulis juga lagi mencari tahu ya. Terus aku coba lagi cari tahu tentang orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun. Kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Yang tadi aku tanyakan, jadi siapa orang berdosa? Apakah kita bisa menilai orang berdosa itu cuma dari, oh, tuh orang-orang yang cuma menimbun doang tapi nggak bisa menikmati itu. Orangnya cuma ngumpulin doang tapi harus bagiin kepada orang lain. Apakah gitu? Hmm. Pertanyaan ini sebenarnya melatih aku untuk akhirnya cari tahu lagi, kenapa ya penulis bisa menuliskan hal seperti ini? Apa ya yang penulis sedang amati sampai punya pemikiran seperti ini? Selanjutnya, aku menemukan ada sebuah ide baru ketika aku melihat pengkhotbah pasal yang kedua ini. Kalau di pasal yang pertama, menceritakan ciptaan Allah berada dalam siklus yang permanen, tapi tidak progresif, tidak berubah, tapi gitu-gitu aja. Termasuk manusia yang nggak pernah puas. Tapi kalau di pasal yang kedua ini membahas tentang kesenangan, kekayaan, hikmat, dan kerja keras yang ternyata ada limit waktunya. Ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan kegunaan, ya kan? Hikmat kita juga akan terbatas, kerja keras kita akan terbatas karena kita tidak bisa hidup selamanya, kita akan tua, kita akan lemah, kita harus memberikan ini kepada orang lain. Itu kan menunjukkan sebuah batasan. Ada batasan waktu dan ada batasan fungsi. Kalau di pasal yang pertama, penulis mengatakan bahwa banyak hikmat, banyak susah hati. Banyak pengetahuan, banyak kesedihan. Tapi kalau di pasal kedua ini, meskipun susah hati dan banyak kesedihan di dalam hikmat dan pengetahuan, tetapi kalau dibandingkan kebodohan, hikmat itu seperti terang, kebodohan itu seperti kegelapan. Ya pasti dong kita pilihnya yang terang. Tetapi, ini dipatahkan lagi ya semangat kita, tetapi nasib, kematian, dan kenang-kenangan, mau itu orang bodoh ataupun orang berhikmat, sama aja akan terlupakan juga. Jadi, kalau kita bandingkan pengungkapan pasal pertama dengan pasal kedua itu tuh, ada perbedaan itu. Kalau kita mau bandingkan dengan Amsal, Amsal pasal yang keempat ayat yang keenam, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Pasal 24 ayat 14, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi kalau dari Amsal bilangnya ya kalau punya hikmat. Hikmat itu akan pelihara kita, akan jagain kita. Kita akan punya masa depan, kita akan punya harapan di kemudian hari. Jadi sebenarnya hikmat itu baik buat kita, tapi tetap aja ada kekurangannya. Akhirnya ada sebuah kebenaran yang baru aku temukan di pasal 2 ini aja gitu ya. Yang pertama, kesenangan itu adalah upah dari jerih payah manusia.
ya. Kesenangan adalah upah dari jerih payah manusia. Jadi jangan kebalik ya, jangan kebalik. Kan orang sering kebalik nih, eee, orang sering kebalik karena dia udah pengen seneng dulu, tapi dia nggak bekerja keras gitu ya, jangan kebalik. Yang kedua adalah hikmat melebihi kebodohan. Tetapi ingat lagi, ada kematian yang bisa terjadi kepada siapa saja maupun itu orang bodoh maupun orang berhikmat. Dan kalau kita anggap bahwa hikmat kita dapat kita wariskan kepada generasi selanjutnya, 500 tahun kemudian, eh nggak bisa, karena warisan kita kelak akan terlupakan juga. Jadi sia-sia juga ya. Yang ketiga adalah segala usaha kerja keras yang dilakukan manusia itu pada akhirnya harus diteruskan oleh orang lain. Yang dimana kita nggak pernah tahu kualitas orang itu terjamin atau enggak. Itu sebabnya sia-sia juga ya, sia-sia juga. Dan akhirnya penulis kasih pertanyaan kunci bagi kita. Penulis kasih pertanyaan ke kita. Jadi apa nih untungnya yang diperoleh manusia dari segala usaha dan segala keinginan hatinya? Kalau kita berfokus, bekerja keras untuk kita mendapatkan hikmat, hikmat kita akan terlupakan juga. Hikmat kita nggak bisa kita bawa mati juga. Kalau kita bekerja keras, ya pada akhirnya hasil jerih payah kita harus kita berikan juga kepada orang lain. Ya saya juga. Karena akhirnya kita lihat ya hidup nih penuh kesedihan, hidup penuh kesusahan dan bahkan kita nggak bisa tentram. Karena karena kita melihat penderitaan dalam dunia ini. Tetapi nggak sampai situ aja ya, ini sepertinya kayak, duh pesimis banget sih jadi orang. Tidak berhenti di situ, ada sebuah kalimat yang memberikan harapan bagi kita bahwa, ya tetap ada keuntungan kok yang manusia bisa peroleh, yaitu makan, minum, dan bersenang-senang yang asalnya dari Allah. Sederhana sederhana, tapi ini adalah pemberian Allah untuk kita nikmati, untuk kita bisa bersukacita selama kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa bersenang-senang. Nah, kemudian ada nggak prinsip firman Tuhan yang kita bisa lihat? Ada nggak ya? Sebelum kita masuk menemukan prinsip firman Tuhan, aku pengen mencari tahu dulu ada nggak sih pergumulan personal atau kelompok yang dibahas dalam perikop ini yang ada tentunya kaitannya sama kita? Ada. Akhirnya kita melihat ya itu ya, aku ulangin lagi bahwa ya akhirnya nasib semua orang, orang yang bodoh maupun orang berhikmat bisa sama. Orang yang jaga kesehatannya, jaga pola makannya, ya pada akhirnya bisa sakit seperti orang yang tidak menjaga kesehatannya gitu ya. Ada orang yang udah jaga kebersihannya ya tiba-tiba bisa mengalami keadaan atau peristiwa tidak terduga. Ada orang yang udah hidup dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh hikmat, tapi bisa juga ngalamin yang namanya kerugian, kecelakaan, bisa juga yang ngalamin namanya dikecewakan, bisa juga mengalami yang namanya kesedihan, kesusahan. Sama dengan orang yang hidupnya selebor gitu ya. Dan akhirnya kita lihat, mau orang yang punya, eee, sebuah usaha ya, yang dia udah mulai dari nol, dengan ada orang yang mulainya mungkin nggak dari nol, tapi mulai dari misalnya level, 10 gitu ya. Mereka bisa sama-sama sukses, tapi pada akhirnya yang mereka usahakan itu harus dibagikan juga kepada orang lain. Harus ditinggalkan juga kepada orang lain. Bahkan kita ngelihat ada orang-orang yang udah mulai dari nol, kerja keras, berintegritas, bener, malah nggak sukses-sukses. Beda sama orang yang udah bekerja keras tapi dengan cara yang nggak bener, ya kan? Dengan nipu orang,
dengan bohongin orang, dengan mencuri lah. Nah, sama, terjadi juga. Jadi pada akhirnya kita lihat, aduh ini tuh bukan hanya pergumulan personal aja tahu, tapi ini kayaknya semua manusia ini ngalamin juga seperti ini. Iya, betul. Nah, kita masuk ya, kita mau menemukan prinsip firman Tuhan. Jadi kita lihatnya gini, bahwa kekayaan dan kesenangan, hikmat maupun kerja keras manusia itu punya kelebihan nggak? Punya. Tapi kita jangan lihat cuma dari satu sisi aja, kita perlu ingat bahwa ada kekurangannya juga, ada kekurangannya juga. Dan kita perlu tahu itu. Jadi kita nggak jadi kecewa banget gitu ya, kita udah nggak terlalu menaruh sebuah ekspektasi atau pengharapan yang tinggi banget gitu, karena toh juga akan ada keterbatasan, akan ada kekurangan, dan itu normal ya. Tetapi di atas semua itu, penulis mengarahkan kita, yuk kita lihat bahwa kalau kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa bersenang-senang di bumi ini yang waktunya adalah pendek, itu lebih baik kok. Karena itu semua adalah pemberian dari Allah. Ya, menarik ya. Karena kalau tadi kita lihat tentang hikmat, tentang kerja keras, tentang kesenangan, nggak ada yang dibilang dari pemberian Allah. Oh, tunggu, apakah berarti kesenangan, kerja keras, dan hikmat itu bukan datangnya dari Allah? Bukan, bukan gitu juga. Maksudnya gini, penulis lagi mau menekankan bahwa kalau kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa bersenang-senang, artinya kita masih hidup. Itu tuh pemberian Allah bagi kita untuk kita nikmati. Jadi pertanyaannya adalah apa yang kita cari ketika kita hidup di bumi ini? Apa yang kita cari? Kalau kita cari sebuah tujuan dalam hidup ini adalah untuk kaya, ya penulis bilang pada akhirnya kesenangan dan kekayaan yang dimiliki sia-sia. Kalau kita mau cari bahwa pada akhirnya kita ingin jadi orang yang berhikmat, penuh dengan kebijaksanaan, dengan banyak pengetahuan. Tapi penulis sudah katakan ya itu sia-sia juga. Kalau misalnya kita merasa bahwa tujuan hidup kita adalah kerja keras, sukses, ya pada akhirnya itu sia-sia juga. Karena kita nggak bisa menikmati itu selamanya, karena kita akan tua, kita akan mati, dan itu nggak bisa selamanya kita pegang. Yang kedua adalah gimana nih respon kita sekarang ketika kita tahu bahwa makan, minum, dan bisa senang ini adalah pemberian Allah. Kita jadi banyak bersyukur ya kalau hari ini dalam segala keadaan keterbatasan kita, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa bersukacita walaupun keadaan nggak menentu, walaupun lagi ada banyak tekanan, tapi ini pemberian Allah bagi kita. Dan kita lihat bahwa Allah masih pelihara kita ya, Allah masih pelihara kita. Yuk kita doa, Tuhan aku bersyukur untuk hari ini bahwa firman mengajarkan kami, menyadarkan kami bahwa kalau kami hidup hanya untuk berfokus kepada kekayaan dan kesenangan, kalau kami hanya hidup untuk berfokus kepada, eee, hikmat, berfokus kepada, kerja keras dalam segala waktu dalam hidup kami, ya kami tahu bahwa itu akhirnya sia-sia. Dan kami lupa bahwa kalau hari ini kami bisa makan, minum, kami bisa bersenang-senang, itu sebenarnya adalah pemberian Allah bagi kami untuk kami bisa tetap bersukacita walaupun hidup ini penuh penderitaan, hidup ini penuh susah hati. Jadi bentuk hati kami lebih lagi Tuhan, karena kami lagi mau cari apa sih makna dalam hidup kami. Apa sih sebenarnya tujuan kami hidup dalam dunia ini, kami mau cari tahu dan biar firman terus-menerus mengajar kami
karena kami mau belajar lebih lagi, kami rindu mau kenal Tuhan lebih lagi, kami rindu pengen tahu buat apa sih kami hari ini masih bisa hidup. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap kami, hikmat-Mu, pengertian-Mu turun atas setiap kami, yang membuat kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.